Coba bayangin deh tubuh kita ini kayak sebuah mesin dengan performa tinggi. Keren kan? Tapi gimana kalau mesinnya itu kepanasan? Terus pedal gasnya macet jadi nggak bisa melambat. Nah, itulah yang mau kita bahas hari ini. Nah, ngomongin soal mesin, apa sih mesin di dalam tubuh kita ini? Pusat kendali metabolismenya gitu. Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget karena ukurannya kecil banget dan letaknya ya ada di leher Anda. Dan inilah dia, kelenjar tiroid. Bentuknya kecil kayak kupu-kupu. Anggap aja ini termostat sekaligus pedal gas buat tubuh Anda. Dia yang nentuin seberapa kencang semuanya berjalan. Detak jantung, pembakaran kalori, semuanya deh. Kalau normal, wah semuanya seimbang, pas banget. Tapi gimana ceritanya kalau pedal gasnya itu keinjek terus nggak bisa balik lagi? Mesin tubuh kita jadi ngebut terus di gigi paling tinggi, nggak bisa berhenti. Nah, kondisi inilah yang bakal kita dalami sekarang. Ini dia, nama medisnya. Hipertiroidisme primer. Kata kuncinya di sini adalah primer. Artinya apa? Artinya masalahnya itu datang langsung dari si kelenjar tiroidnya. Dia jadi super aktif, ngebanjirin tubuh kita pakai hormon, dan akibatnya semua sistem tubuh dipaksa kerja rodi. Non-stop. Terus, apa dong yang bikin tiroid ini rusak? Ternyata ada 3 pemicu utamanya. Anggap aja kayak 3 jenis busi yang korslet, yang bikin mesinnya jadi ngebut nggak karuan. Penyebab pertama, dan ini yang paling umum, namanya penyakit Graves. Ini tuh kayak kasus salah kenal yang fatal di dalam tubuh. Jadi, sistem imun kita yang tugasnya melindungi, malah bikin antibodi yang meniru sinyal dari otak buat produksi terus. Si tiroid jadi ketipu deh, dia kerja terus-terusan padahal harusnya udah waktunya istirahat. Penyebab kedua namanya adenoma toksik. Coba bayangin, di kelenjar tiroid Anda tumbuh semacam pabrik hormon liar. Nah, nodul-nodul ini mereka bandel. Mereka kerja sendiri, nggak mau dengerin perintah dari pusat. Jadi, pas tubuh udah teriak stop, pabrik-pabrik kecil ini cuek aja, terus-terusan produksi hormon. Dan yang ketiga, ada tiroiditis akut. Ini biasanya karena infeksi. Kelenjarnya jadi meradang, terus rusak. Nah, yang ini beda dari 2 sebelumnya. Kalau yang tadi itu soal produksi berlebihan, yang ini lebih kayak tangki penyimpanan yang bocor. Jadi semua stok hormon yang udah ada tiba-tiba tumpah semua ke aliran darah. Kebayangkan lonjakannya kayak apa? Oke, sekilas gambar ini kelihatannya rumit ya, tapi tenang. Intinya simpel banget kok. Coba perhatikan deh, ada 3 jalur yang beda banget kan? Satu dari sistem imun, satu dari nodul bandel, satu lagi karena bocor. Tapi lihat, semuanya muaranya ke satu titik. Masalah utamanya selalu sama, yaitu kelebihan hormon tiroid yang ngebanjirin tubuh kita. Nah, kelebihan hormon ini nggak berhenti di situ aja. Dia memicu efek domino yang luar biasa ke seluruh tubuh. Yuk kita lihat gimana domino pertama jatuh dan ngejatuhin domino-domino lainnya. Oke, domino pertama yang tumbang, sistem saraf simpati kita. Ini tuh sistem siaga tempur atau fight or flight. Nah, pada hipertiroidisme, sistem ini kayak tombol on yang macet. Jadi, tubuh kita terus-terusan dalam mode siaga tinggi, seolah-olah ada bahaya terus, padahal lagi santai aja. Hasilnya, tubuh jadi kayak mesin yang nggak bisa diem, rasanya gugup terus, tangan gemeteran, susah banget buat duduk tenang, pikiran loncat ke sana kemari. Ini bukan cuma cemas biasa ya, ini benar-benar sinyal kalau sistem kontrol tubuh lagi korslet dan pastinya ini ngaruh banget ke kemampuan kita buat fokus. Domino kedua, metabolisme. Hormon tiroid ini bikin tungku di dalam tubuh kita disetel ke level maksimal. Istilah kerennya termogenesis. Artinya, tubuh kita ngebakar energi dengan kecepatan super tinggi 24/7 tanpa henti. Dan ini menciptakan gejala yang khas banget. Berat badan turun, padahal makannya malah lebih banyak. Aneh kan? Paradoks ini justru jadi tanda bahaya. Artinya, tubuh kita ngebakar bahan bakarnya sendiri dengan cara yang nggak sehat. Selain itu, ya jadi gampang gerah, kepanasan terus, dan keringetan. Karena ya itu tadi, mesinnya ngebut terus. Dan domino ketiga, ini mungkin yang paling krusial. Jantung. Karena seluruh tubuh butuh energi luar biasa besar, jantung kita dipaksa kerja ekstra, mompa darah jauh lebih kencang dan lebih kuat dari biasanya. Wah, ini pekerjaan yang berat banget buat jantung. Akibatnya, detak jantung jadi super cepat,
atau takikardia, dan kita ngerasain jantung berdebar-debar, itu namanya palpitasi. Tapi yang perlu kita pahami, ini bukan sekedar deg-degan biasa. Ini tandanya otot terpenting kita dipaksa lari maraton tanpa jeda. Kalau dibiarin, lama-lama bisa bikin jantung capek dan rusak serius. Oke, jadi kalau semua potongan puzzle ini kita satuin, kita bisa lihat gambaran besarnya. Gimana satu kelenjar kecil yang error bisa bikin kacau seluruh tubuh. Yuk kita rangkum biar lebih jelas. Nah, tabel ini ngerangkum semua efek domino tadi dengan rapi. Kelihatan banget kan hubungannya? Sistem saraf yang korslet bikin tremor. Metabolisme yang kepanasan bikin berat badan turun. Jantung yang kerja rodi bikin detaknya cepat. Bahkan pencernaan pun ikut ngebut, jadi diare. Khusus buat penyakit Graves, ada lagi gejala unik, kayak mata yang kelihatan menonjol. Ini benar-benar kondisi yang nyerang seluruh badan. Poin utamanya begini, tubuh kita itu berjalan di atas sebuah keseimbangan yang super presisi, dan tiroid itu salah satu pengatur utamanya. Sekali keseimbangan ini goyah, dampaknya kemana-mana. Nah, ini bikin kita mikir ya, sistem apa lagi sih di tubuh kita yang juga butuh keseimbangan sesempurna ini buat kita tetap sehat? Kayak kadar gula darah, atau hormon stres mungkin? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.